Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini buat yang pertama kali, seperti juga yang saya lakukan ya di tahun 2008 sampai 2010, itu yang paling bagus itu kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu ya, setelah irah-irah lah, kemudian identitas pemohon, itu pasti dimuat duduk perkara. Nah, di dalam bagian duduk perkara itu dikutip kembali kewenangan mahkamah, ya, kemudian kedudukan hukum para pemohon, alasan permohonan dan petitum. Nah, coba dilihat, dibaca itu. Ya, penting ini buat teman-teman advokat, karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi itu penting, ya. Jadi tidak bisa memang lagunya maju tak gentar mengajukan permohonan. Sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK, ya. Kalau yang sekarang ini baru berlaku sejak Agustus kemarin, adalah PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, yang berikutnya silahkan. Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang dikabulkan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK, itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi, nggak boleh kalah sama mahasiswa, kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya, nasihat untuk teman-teman advokat, ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin, ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A, atau persoalannya ada pada implementasi. Ya, tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak ya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu, ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komardin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan, ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh, di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
turun dari Undang-Undang Dasar. Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi, Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah, kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya. Jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah, itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum, Pak Komardin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya, ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Itu. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak nggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu ya. Nah, syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat Pak, itu yang saya lakukan dulu ya. Itu Bapak lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007 ya. Juga ada putusan-putusan lain ya. Ini untuk ya jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya. Artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu clear atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, tidak-tidaknya 7 orang. Ya. Nah, jadi tugas kami dengan penasehatan ini sebetulnya membantu Bapak agar 6 yang mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti menarik permohonannya itu kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau saya bukan mendahului Pak Komardin, kalau Bapak enggak perbaiki, ini kalau secara ilmul yakin dan ainul yakin, saya enggak berani bilang hakul yakin, itu pasti permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas NO, kalau hanya seperti yang tertulis itu. Nah, makanya perlu penasehatan, bukan cuma mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga.